Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa aqada min qulubihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, khususnya di pagi hari ini. Allah telah hidupkan kembali setelah mati beberapa saat. Tidur itu adalah gambaran dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan doa setelah bangun tidur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan kami, dan kepadanya kita dikembalikan, dikumpulkan. Jamaah sekalian, di pengajian-pengajian hari-hari ini di bulan Syawal, materi yang Bapak sampaikan kepada peradaban Islam. Peradaban Islam itu, Islam akan naik kembali ke dalam panggung kehidupan umat manusia. Ukhrijat linnas, dikembalikan, dikeluarkan oleh Allah. Nggak sembunyi, asalnya sembunyi. Rasulullah dakwah 3 tahun, dari orang ke orang, ketuk rumah, dari rumah ke rumah, 3 tahun. Jadi secara sir dakwahnya. Kenapa? Saking besarnya tantangan, saking besarnya perlawanan. Lalu setelah Umar masuk, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kau jangan sembunyi lagi. Sekarang kau harus terang-terangan sampaikan Islam. Akhirnya Nabi secara terbuka, ini Rasulullah ilaikum, aku utusan Allah bagi kalian. Di situ pertentangan, perlawanan semakin sengit terjadi sampai pada tahun ke-8 Hijriyah, Fathu Makkah. Fathu Makkah, setelah kaum muslimin ditempa oleh Nabi jiwanya dari hubbu dunia, cinta kepada dunia, jadi zuhud ani dunia. Yang tadinya cinta dunia jadi zuhud dari dunia. Tempat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya pandangannya dunia oriented, hanya dunia yang dituju,
betul. Hanya tahunya dunia saja. Maka orang paling bodoh mencari dunia untuk dunia. Kenapa bodoh? Ya ditinggalkan. Udah capek ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul, ditinggalkan kan? Ada yang bawa ke kuburan kan? Itu kan paling bodoh namanya. Cari dunia untuk namanya dunia orientasinya dunia. Yang bahagia itu akhirat oriented. Mencari dunia yang halal untuk akhiratnya, kan itu ke bawah tuh. Pas meninggal ke bawah. Karena dunia dijadikan tujuan, akhirat dijadikan tujuan. Sampai Fathu Makkah, terbuka kota Makkah, berbondong-bondong masuk Islam. Yang tadinya kehasut masyarakat Makkah oleh pemimpinnya, ada Abu Sufyan, Abu Lahab, terbuka mata hatinya. Maka disebut Fathu Makkah. Kalau ilmu tasawuf, Fathu Makkah itu bukan kemenangan, tapi dibukakannya hati. Jadi melihatnya ilmu tasawuf itu di dalam hati. Fathu Makkah. Kenapa bondong-bondong masuk Islam? Karena hatinya dibukakan, asalnya terkunci. Terkunci oleh kebencian, oleh hasutan. Akhirnya dibukakan mata hati. Benar, Muhammad itu bukan nyari kekuasaan, hanyalah utusan Allah. Jadi akhirnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, baru di situ kalian adalah umat terbaik, dilahirkan dalam gelanggang panggung kehidupan dunia. Sampai pada hari Persia Romawi tunduk terhadap Islam. Maka kalau watak orang Timur Tengah itu pendekatannya adalah perang sampai sekarang. Wataknya susah dirubah. Pendekatannya itu hanya perang saja. Sekarang diam, peperangan. Semua warga negara asing sudah keluar, termasuk warga negara asing. Jadi menyelesaikan masalah itu selalu dengan dari dulu. Maka yang paling bagus itu Batak Timur, Indonesia. Alhamdulillah. Damai. Nah, tarekat kita ini akan membuka peradaban Islam di kemudian hari. Amin ya Allah. Itulah yang kami sampaikan malam. Bapak dijumpakan dengan Nabi Khidir alaihi salam tentang peta kita ke depan. Jadi kita dikasih peta, tapi bukan peta dalam Google. Kadang benar, kadang nyesatin. Cari-cari pakai Google Map, ternyata di ujung sungai bukan ke jalan yang benar, tapi ke jalan yang sesat. Nah, kita juga semua mursyid itu bukan keinginannya sendiri. Semua para mursyid itu berjalan berdasarkan map, berdasarkan petunjuk dan arah dari atas. Mau torekatnya mastur sembunyi, mau utuh dibukakan oleh Allah, mau utuh dibukakan oleh Allah. Semuanya bukan berdasarkan keinginan kemauannya sendiri, tapi sudah ditunjukkan, diarahkan oleh Allah. Maka kalau batu merasakan semua itu sudah tercatat oleh Allah, itu dirasakan sedalam-dalam. Makanya ketika sukses nggak ada akunya, ketika gagal tidak akan.
putus asa. Kita jalankan saja usaha kita, apa dengan usaha kita? Ikuti petunjuk, itu kewajiban kita. Gagal, sukses, bukan urusan kita. Enak nggak? Enak nggak kebebani kita. Tapi kalau harus sukses, sukses nepuk dada, gagal cium, putus asa. Kita mau belajar menjalankan perintah Allah. Nah, apa konsepnya? Itulah memadukan bahwa jangan pisahkan urusan agama dengan dunia. Itu kunci. Sebab agama kita ngurus urusan semua kehidupan dunia. Jangankan bernegara urusan besar, tidur aja ada aturannya, ada adabnya, bersin aja ada adabnya dalam Islam. Apalagi ngurus sebuah negara yang penduduknya ratusan juta seperti Indonesia. Maka harus dibimbing oleh ajaran Islam. Maka Allah menargetkan 2030 harus berdiri dari sekolah tinggi, nanti harus naik kelas jadi Universitas. Sebelum universitas institut. Dari sekolah tinggi harus jadi institut, harus nambah lagi jurusannya atau prodinya. Dari institut baru naik jadi universitas. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kayaknya Bapak ngajak ini ke semua jemaah Rp1 pun dan nyaker. Mana Jamrika, Mas Dul, semua pengusaha, ini pengusaha semua kan? Pengusaha, masa diem kan usaha. Maksudnya dapat Rp1 pun datang dari akhir, ya Allah, aku nitip ini buat bekalku nanti. Itu. Jadi bukan berinfaknya, bukan merasa hilang. Seperti kita deposito hilang kan? Heru tuh kemarin uang sekarung, rumah depan alhamdulillah kebeli. Alhamdulillah. Kok Allah dibeli itu yang depan 1.400.000. Itu dibawa kayak bawa karung gitu. Alhamdulillah. Nggak tahu sih. Yang penting pakai sama kita aja. Nah, berharap nih semua jangan nunggu ingin gede dulu impaknya. Bisaro iwaldorbo. Dalam Quran impaknya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam keadaan sukses gede untungnya atau dalam keadaan sempit. Datang ke bahagia hatinya, ya Allah, aku infakkan ini bekal buat nanti di akhirat. Jadi nggak merasa hilang, tapi dititipkan. Ada nomor rekeningnya, ya. Malaikat kan yang mencatat. Rp1 pun tidak akan dikorupsi, tidak akan ketukar, tidak tertulis. Rp1 pun tercatat. Nomor rekening si B. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terus menyiapkan fasilitasnya, infrastrukturnya, bangunan-bangunan. Kemarin sore-sore pas buka kunci rumah itu, berdiri di depan. Biasa orang dalam, aspek kecil rumah itu satu. Yang namanya orang dalam, aspek kecil rumah itu satu. Pas berdiri itu di situ, dia ke sini. Jadi orang luar kan. Alhamdulillah ini gede pasarkan. Baru sadar.
di pesantren. Karena biasanya apa di dalam di sini. Tapi ketika di luar jadi kelihatan. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau ajak ke semua yang infak atau sedekah dengan ilmunya, jangan pelit. Mumpung Allah berikan kepercayaan. Sedekah dengan tenaganya, sedekah dengan hartanya, sedekah dengan hartanya. Lu ingin sawah atau ngebangun asrama putri, hitung-hitung sama jual baki katanya 750 juta. Ada uangnya 750 juta, lantai 2 untuk asrama putri. Kalau nggak ngebangun berarti nanti santri baru jadi asrama di aula lagi, berarti di aula di bawah di sini. Ada nggak uangnya? Ayo kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kesempatan masih diberikan kepada kita. Mahal nggak kesempatan itu? Mahal. Kita diberikan kesehatan sehingga bisa memanage usaha kita. Jangan disia-siakan kesempatan. 1 rupiah, 2 rupiah kita dan dianggar. Badan ambil zakat kita itu yang paling mahal. Maka sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang soleh. Sebaik-baiknya harta adalah ketika dimiliki, dititipkan oleh Allah kepada orang-orang soleh, maka akan bermanfaat hartanya. Ini supaya mewujudkan apa yang diarahkan dari Allah, dari Rasulnya, dibuktikan dengan kesediaan kita dan pengorbanan kita. Pengorbanan kita di jalan Allah, Allah akan beli orang yang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli kepada orang yang beriman harta dan dirinya, dibeli dengan surga. Mau diganti dengan surga? Wow. Surga mau hadirin kayak di KHL ya. Kaplingnya saja seluas bumi dan langit. Arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas bumi ini, tembus sampai ke langit ke-7 itu luasnya surga. Luar biasa ya Allah. Allah akan tanggung baiknya Allah pada orang yang bertakwa, yang lulus dari dunia, lulus dari makhluk, lulus dari nafsunya, menundukkan nafsunya. Pinginnya waktu ya Marema Basro kepinginnya mau beli mobil gitu ya. Pinginnya beli apa? Mobil, beli apa lagi? Rumah. Tapi bagi orang yang beriman memilih warna yang abadi, kaplingnya seluas bumi dan langit. Karena tuh makan rumahnya cuma segitu juga ya, tapi ke masjidnya rajin. Alhamdulillah. Sebab orang yang beriman itu di sini Allah dan hari akhirat saja.
yarjullah wal yaumal akhir saja. Di sini tuh Allah akhirat. Itu yang dikejar. Bukan dunia yang murah, bukan dunia yang akan laku, dunia yang jadi rongsokan. Tapi yang tidak beriman berbangga-bangga dengan dunia yang justru akan jadi rongsokan. Jadi rongsokan dunia kita tuh. Lihat, rumah dulu di Bagatinga, di Desa Jatimurid paling bagus tuh rumah Wina, di sini ya, sini rumah Wina, rumah Puncak, rumah siapa? Bu Hanan, di Jatimurid itu paling bagus. Sekarang jadi apa? Hancur. Lihat itu sahabat kiriman. Itu dunia begitu gambarannya. Makanya jangan mencita-citakan dunia. Jadikan dunia ini, kita kejar dunia ini dengan cara yang halal untuk akhirat kita. Transfer ke akhirat. Ditransfer ke mana? Ke akhirat. Maka bahagia. Maka sampaikan, bertarekat itu, tarekat tidak menjamin kaya. Kaya miskin mah nggak usah bertarekat. Ya, banyak orang yang tidak percaya dengan Allah saja dikaya kan. Sebab rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi tarekat menjanjikan bahagia. Menjanjikan apa? Bahagia. Ada. Semua ingin bahagia? Ingin. Bahagia itu ada dalam miskin, bahagia itu ada dalam kaya, bahagia itu ada di pejabat, bahagia itu bisa di rakyat jelata. Bahagia. Kenapa? Sebab tarekat itu adalah jalan untuk mendekatkan hamba kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dekat dengan Allah, dekat dengan sumber kebahagiaan. Itu jaminan tarekat. Surah Jin, wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sesungguhnya apabila mereka orang yang beriman istiqomah dalam menjalankan tarekat, dalam menjalankan apa? Tarekat, maka kami akan sirami mereka dengan air yang banyak. Maksudnya tuh dikasih oleh Allah ketenangan, kepuasan batinnya, kepastian hatinya, ketenangan dalam kalbunya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kaya miskin mah nggak usah jadi cita-cita. Itu mah sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Tapi yang dijanjikan dalam agama adalah bahagia. Bahagia yang di dunia, terutama nanti di akhirat. Bahagia. Kan capek orang diberikan harta yang banyak tapi nggak bahagia. Diberikan perusahaan tapi nggak bahagia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi poin pertama, jangan pisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Tapi akhirat atau agama membimbing segala urusan. Jadi jalan bagi kehidupan itu dikasih jalannya, as-sirat. Jadi agama juga bukan nyusahin agama itu, tapi jalan hidup untuk mencapai tujuan. Coba kita ke Jakarta, jangan pakai jalan apluk-aplukan tuh kemana? Apa apluk-aplukan? Apluk-aplukan. Dengan daun apluk-aplukan.
jalan kemana aja gitu, nggak pakai jalan, tapi melangkah kemana? Ke sawah, ke kebun. Kira-kira sampai tujuan apa enggak? Jadi agama itu asirat jalan hidup, bukan jalan di akhirat, jalan di dunia supaya di akhiratnya bahagia. Cara hidup di dunia, jalan hidup di dunia. Yang kedua poinnya, maka kita harus memadukan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ketinggalan kita umat Islam. Pengetahuan dan teknologi. Coba bikin jurusan-jurusan yang umum di samping yang agama, jadi terpadu agama, ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Maka kalimat zikir kita tahlilul mahsus memadukan zikir dan berpikir. Jadi kita diberikan amalan tahlilul mahsus, memadukan kalimat zikir dengan kalimat pikir, apapun itu berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, sehingga muncul ilmu-ilmu pengetahuan tentang makhluk Allah ini. Yang di langit ada astronomi, di bumi ada ilmu biologi, ada ilmu sosiologi, ada ilmu hitung-hitungan. Itu karena apa? Bertafakur, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jadi kepada Allah namanya zikir, kepada makhluk namanya tafakur. Jangan sebelah, zikir aja, ya tafakur, nggak berpikir. Harus dua-duanya, berpikir, berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini gambaran ulul albab itu yang berzikir dan berpikir. Itulah gambaran menuju peradaban Islam. Artinya peradaban Islam itu, Islam akan naik ke panggung, naik ke panggung. Sekarang kan ada yang menunggu Imam Mahdi dengan lagu-lagu contoh orang-orang Syiah. Imam Mahdinya yang sudah ditetapkan dulu, yang ke-12 imam, ditunggu sudah berabad-abad, ditunggu-tunggu dari abad keberapa itu. Sampai sekarang belum muncul juga. Persepsi Imam Mahdi menurut Syiah, imam yang ke-12 yang pernah lahir kemudian sembunyi katanya, sampai sekarang nggak keluar-keluar dari persembunyiannya. Kita tidak berpersepsi seperti itu. Yakin saja Imam Mahdi itu akan dihadirkan ya. Kembali aja kepada Allah bagaimana caranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'atu ilmu. Perhitungannya adanya 1 juta karena ada 1 rupiah. Genap 1 juta nggak kalau nggak ada 1 rupiah? Enggak. Genap 1 miliar nggak kalau nggak ada 1 rupiah? Enggak. Genap 1 triliun nggak kalau nggak ada 1 rupiah? Mahal nggak 1 rupiah? Makanya, ayo kita rame-rame gajian ya, rame-rame kita berinfak walaupun 1 rupiah. Jangan nanti kalau sudah dapat uang gede, pokoknya mau terik, kalau numpuk maka mahal terik, mahal ya. Jangan ngejar kakap saja, terik kumpulkan jadi kekuatan. Ini masjid bangun ini kan
modal kering. Ini masjid ini dulu 5 tahun yang lalu modal apa? Kering, kumpul-kumpul jadi masjid ini. Alhamdulillah. Infak itu konsepnya jangan nunggu besar, tapi memulailah dari yang ada yang Allah titipkan kepada kita. Itu konsepnya. Dipadukan, dibimbing dengan baik. Jadilah kekuatan 1 rupiah itu. 1 rupiah dari A, 1 rupiah dari si B. Jadi kekuatan. Siap semua? Siap. Ayo kita sama-sama. Jangan nunggu dulu jadi saudagar. Jangan nunggu dulu jadi saudagar, jadi bos gitu. Apa yang hari ini Allah titipkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi bahwa menguatkan sebab mencapai sampai di zaman Nabi sampai Fathul Makkah itu, wah, pengorbanannya luar biasa. Membukakan hati manusia itu berat, besar kok pengorbanannya. Coba mengembangkan tarekat ini bukan jauh-jauh. Ustaz Ajis tuh kuasa di Kendal, ya. Ada yang kuasa di Surabaya, di Malang, ada yang kuasa di Sumatera, di Lampung, Sulawesi, di Kalimantan. Jadilah pembawa risalah Allah. Jadilah wakil guru dalam berdakwah dan mengajarkan agama. Harus merasa beruntung dapat mandat, dapat tugas. Harus merasa beruntung luar biasa diberikan kepercayaan oleh guru. Guru diberi kepercayaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahu-membahu agnia care kita, lembaga kita itu termasuk mendanai dakwah kita di berbagai zawiyah. Zawiyah yang kita buka, ustadznya untuk kehidupannya tidak boleh ngemis-ngemis. Maka tarekat yang berkewajiban untuk menyiapkannya, itulah dari agnia care. Sampai ustaz jadi ustaz amplop, ngarep-ngarep amplop dari umat. Celaka. Isi amplop paling berapa isinya? Mending isi amplop, mending surga. Ngapain misalnya ngejar-ngejar ceramah cuma isi amplop, paling berapa isi amplop? Kita mah ingin meraih Allah, ridha Allah dan surga Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan buat semua dapat kesempatan. Nanti sedekah itu bisa dengan tenang, ingin memakmurkan masjid, ingin menghidupkan masjid, sedekah dengan tenaga, ya walaupun kakinya sudah jadi sahrim, sudah ikut-ikutan. Ingin memakmurkan masjid, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu. Ilmu itu mahal. Apa yang disampaikan sampai hari kiamat, terus pahalanya mengalir. Kalau ngandelin anak nasab, berapa paling anak kita? Apalagi KB cuma 2. Ngandelin anak nasab kita terbatas. Yang ngedoain kita nanti setelah kita mati. Tapi kalau anak didik, jadi ada anak nasab, ada anak didik. Kalau anak didik bisa jumlahnya ribuan, jutaan, dan generasi terus.
Menyebarkan ilmu sampai hari kiamat tidak akan dikurangi oleh Allah. Lain qasu min zalikal ujur, tidak akan dikurangi pahalanya. Itulah anak namanya apa? Anak didik. Makanya harus beruntung ditugasin oleh guru jadi tenaga pendidik. Kalian punya anak didik yang akan mendoakan dan menyebarkan ilmu yang lebih besar lagi sampai hari kiamat. Jadi semua itu beruntung. Jadi tukang dagang untung kalau dibimbing mah. Jadi tukang kuli untung dibimbing mah. Jadi orang kaya untung, jadi orang miskin untung, jadi pejabat untung, jadi rakyat biasa untung. Yang nggak dibimbing itu yang untung. Yang untung, yang untung. Ingin yang untung betul. Dulu sahabat Nabi apapun profesinya untung. Mau jadi ahli sumpah sekalipun yang nggak punya usaha, hanya sholat berjamaah ngaji, sholat berjamaah ngaji, itu aja pekerjaannya untung. Seperti Abu Hurairah, ya, ahli sumpah nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, pokoknya sholat berjamaah ngaji, sholat berjamaah ngaji, itu aja terus. Jidmah ngaji itu mah. Akhirnya sampai meriwayatkan hadis nomor 1 paling banyak. Siapa namanya? Abu Hurairah. Jadi yang fakir sekalipun dunianya miskin, kalau dibimbing beruntung. Kalau nggak ada Abu Hurairah yang fakir yang miskin, banyak nggak yang tercecer hadis-hadis Nabi? Pasti banyak. Makanya dalam Islam itu fakir miskin sudah sunatullah. Jangan nyari tarekat, nyari wiridan supaya kaya. Kaya miskin itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang harus dikejar itu adalah kebahagiaan, keberkahan. Jadi Abu Hurairah fakir dan miskinnya berkah nggak? Berkah. Abdurrahman bin Auf kayanya berkah nggak? Berkah. Semua jadi berkah, bermanfaat. Karena intinya mendapatkan bimbingan paripurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah yang sekalian yang Bapak sampaikan di pagi hari ini. Jadi ayo kita gotong royong, ya sama-sama kita berjuang di jalan Allah, baik dengan harta, baik dengan ilmu maupun dengan tenaga kita. Siap semua? Siap. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna hadina mahdiyyin. Amin. Radallina wa la mudillin. Amin. Rahimul jawad karim. Amin. Allahumma alaina futuhal anbiya. Amin. Awliya bi judika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana an'amta alaihim wa la maghdubi alaihim wa la dhalin. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.